Gue baru selesai nonton salah satu pengalaman sinema yang sangat luar biasa ya. Dari film Monkey Man. Ini merupakan film debut feature film action lagi. Dari seorang Dev Patel ya. Dia berperan sebagai karakter utamanya. Dia jadi sutradaranya. Dia juga jadi produsernya. Dibantu oleh Jordan Peele juga. Ini bener-bener wow, gila banget sumpah. Ini gue tuh kelar nonton ya. Gue masih ini bisa banget dia bikin kayak gini gitu. Dan kalau gue rangkum di awal gitu ya, satu kata buat film ini tuh eksperimental. Dan ya gue pengen bahas lah di video kali ini gitu. Jadi kita ngomongin soal sinopsisnya dulu ya. Singkat jelas padat aja. Karakter utamanya pengen balas dendam. Udah that's it gitu. Itu yang perlu kalian tahu sebelum masuk ke dalam bioskop itu. Gak usah cari tahu dia balas dendam ke siapa, gimana caranya dan lain sebagainya. Enggak. Semua itu akan terjawab di dalam film ini tuh dengan sangat cantik sekali gitu secara presentasi gitu. Dan ya pengen gue bahas lebih detail gitu. Berkaitan dengan eksperimental ya. Gue ngerasa ketika film ini merupakan film debut, gue kayak ya ada beberapa elemen yang ketika mereka bereksperimen, itu tadi ya eksperimental, kayaknya belum cocok sama selera gue gitu. Tapi di luar dari itu banyak banget ya, gue katakan sekali lagi banyak banget yang Ajit ini tuh bener-bener dibikinnya tuh dipikirin matang-matang, stylish sekali. Secara cerita menurut gue cukup solid gitu, walaupun secara narasinya ada beberapa yang kayaknya ini gimana-gimana banget dan lain sebagainya gitu. Gue pengen ngomongin dari segi penulisan terlebih dahulu gitu. Gue seneng banget ya. Ini tuh singkat jelas padat, tapi secara presentasi yang namanya orang mau balas dendam, kita sebagai penonton tuh pengen diajak setuju gitu. Kayak setuju gak kalian dengan balas dendamnya si tokoh utama gitu. Tokoh utamanya pun di film ini tuh kayak gak disebutin nama aslinya siapa gitu. Kayak Ajit ternyata bisa sampai sebegitu ya. Itu kayak secara penulisan tuh jenius sekali dalam artian kita gak perlu tahu nama orangnya siapa gitu. Yang perlu kita tahu adalah apa yang akan dia kerjakan di dalam film gitu. Apa yang dia akan lakukan, siapa target balas dendamnya dan lain sebagainya. Itu bisa dijelasin sampai detail kayak kenapa sih dia pengen balas dendam gitu. Dan ya metodenya itu dijelaskan. Gue ngerasa film ini secara penulisan pun juga cerdik dalam hal ini tuh kayak ada dua babak besar yang dipisah gitu. Ketika di babak pertama kita dibikin deg-degan kayak berhasil nggak ya gitu. Ketika di babak terakhir gitu, babak terakhir dari setengah film ke belakangnya, kita tuh dipompa adrenalinnya gaspol gitu kayak siapapun lawannya ini harus dihajar abis-abisan gitu sampai berdarah-darah dan lain sebagainya. Kasih gue action yang bener-bener bikin kepala gue pecah gitu kayak ini nih bener nih gitu. Dan pas kejadian di dalam filmnya tuh kayak itu bener-bener kayak puas gitu. Kalau misalkan film ini kalian tonton gitu ya, ketika kalian stres gitu, kalian lagi kesel sama orang gitu, kayak kalian puas aja gitu. Kayak semua emosi yang terpendam di dalam diri kita tuh ketika nonton film yang satu ini gitu, kayak kita sebel sama orang dibantu lampiaskan lah oleh film dan actionnya si Dev Patel gitu. Kayak itu dari segi penulisannya tuh benar-benar luar biasa gitu. Secara formula balas dendam biasa aja gitu, tapi secara eksekusi, nah ini dia kasih banyak suguhan yang luar biasa lah gitu. Dari segi penulisan, bagaimana dia munculin culture di India, politik di India, agama berkaitan dengan mitologinya juga gitu ya. Jadi kayak Hindu, ada Ramayana, ada Hanuman gitu, ada Dewa Siwa. Itu tuh kayak bisa diintegrasikan ke dalam cerita tuh tepat sasaran. Kalau gue pakai katanya tuh tepat sasaran. Jadi kayak ini nih, kenapa judulnya Monkey Man, kenapa ada kepercayaan soal si Hanuman dan lain sebagainya tuh kayak dijelasin singkat jelas padat, and then ditunjukin hubungannya sama si karakter utama dan perjalanan karakter dia sambil melakukan balas dendamnya tuh kayak apa sih keterikatannya gitu. Jadi kayak keluar nonton tuh kita dapat kesimpulan yang begitu toh kenapa dia disebut Monkey Man gitu. Itu ada jawaban-jawaban seperti itu yang bikin gue tuh kelar nonton tuh puas gitu. Dan ketiga masih berkaitan dengan penulisannya, gue suka banget bagaimana film ini tuh mentakar gitu ya, menulis adegan-adegan actionnya bersamaan dengan teknis-teknisnya yang menurut gue eksperimental. Banyak yang luar biasa, walaupun ada beberapa yang nanti akan gue bahas di akhir video ini gitu. Jadi gue tuh suka banget ya. Jadi dari segi action ini tuh bener-bener kayak hand to hand combat, jarak dekat, yang mungkin kalau kita lihat film-film action pada umumnya tuh sudah pernah terjadi lah. Tapi bagaimana film ini memisahkan dirinya dengan film-film action yang sudah pernah ada, itu kayak bener-bener apa ya bilangnya ya,
kayak oke, kalau di India nih ya India tanda kutip gitu ya, kayak maksudnya ya, setengah imajiner di film ini gitu. Ketika ruangannya sempit, gue pengen bikin adegan actionnya seperti apa ya. Ketika masuk ke ruangan yang mana dan lain sebagainya, ada benda-benda apa aja yang bisa dimanfaatkan untuk kasih experience yang berbeda kepada penonton. Itu bisa jadi kayak, dibikinnya ternyata kayak gini, dibikinnya ternyata kayak gini gitu. Kayak mungkin kalau kalian adalah orang yang seperti gue, suka sama kita nih bakal dikasih detail baru apa nih dari adegan actionnya gitu. Nah ini tuh dikasih banyak banget detailnya, kayak puas gitu jadi ya, kayak gue seneng sih gitu. Dan terakhir gue juga suka ya berkaitan dengan actingnya Dev Patel gitu. Ini gue kasih konteks sedikit gitu ya. Jadi Dev Patel sebagai tokoh utama itu dia acting berperan gitu antara tadi setengah di film pertama sama setengah di film akhir tuh range actingnya tuh luas banget gitu. Ketika dia ngasih lihat wajahnya kesel, dendam, pengen bahas dendam ke satu atau dua orang yang ada di dalam film ini gitu. Ketika dia meluapkan emosinya tuh, dan ketika gue sebagai penonton paham kenapa sih dia pengen bahas dendam, siapa orang yang bener-bener dia benci gitu, alasan dia kenapa benci sama orang yang satu ini tuh kayak gue setuju dan gue rooting gitu, dalam artian kayak ya ini bener-bener believable banget nih gitu. Kayak ketika Dev Patel berperan sebagai karakternya, dia kesel alasannya apa, gue sih setuju dan kayak mau membela gitu. Ya kalau misalkan ada orang ngomong kekerasan kan gak boleh gini kayak ya ini kan film fiksi gitu ya, kayak gue membela gitu, ya boleh deh kayak luapin semua emosi lu, kayak lu berantem hajar sehajar-hajarnya gitu ya. Itu benar-benar kayak wah gila, gue sampai bingung ya kayak pilih kata-katanya, saking gue tuh adrenalinnya tuh masih ke pompa gitu. Tapi ya ini mungkin gue pengen bahas beberapa yang barangkali jadi kekurangan atau nggak sesuai dengan selera gue, dalam artian kayak ya subjektif lah gitu. Yang pertama, ketika film ini eksperimental ya, gue tuh kurang suka ada beberapa sinematografinya. Ya gue ngerasa koreografi berantemnya tuh udah bagus banget gitu, kayak pergerakan kameranya tuh di beberapa titik gitu, di sini flow-nya seperti apa dan lain sebagainya, and then masuk ke sebuah sequence yang kameranya malah jadi bergetar, padahal kayaknya koreografi berantemnya tuh lagi bagus-bagus ya. Itu kayak gue gergetan aja sepanjang nonton, kayak aduh ini gue jadi ngeliatin apa sih gitu, kayak kenapa ya yang di sini malah shaky gitu ya? Apakah mau kasih sense atau rasa ke penonton imersif gitu, dalam artian kalau misalkan lu lagi deket-deket sama si Dev Patel berantem sama lawannya yang di momen ini tuh bener-bener deg-degan sampai geter banget nih kamera gitu. Padahal gue ngelihatnya kayaknya kalau dibikin stabil sedikit lagi aja gitu, kayak lebih menyenangkan gitu menurut gue gitu ya. Gak tahu kalau kalian yang udah nonton setuju atau enggak gitu. Gue ngerasa ada beberapa yang terlalu shaky aja gitu. Sisanya sih bagus banget gitu. Nah, yang kedua adalah gue tuh suka ya berkaitan dengan eksplorasi karakter, alasan-alasan balas dendamnya si karakter Dev Patel ini untuk bangun klimaks di filmnya. Tapi gue ngelihat gini, ketika film ini tuh berusaha untuk coba kasih sesuatu yang baru, dia punya treatment flashback tuh bukan flashback yang semacam apa ya bilangnya ya, kayak padat di beberapa titik, tapi dia sebar ke beberapa titik, and then di beberapa titik di babak akhirnya nih kayak dia sedikit mengulang untuk penekanan level emosi karakternya berkaitan dengan konteks adegan yang sedang terjadi saat itu gitu. Di satu sisi oke lah gue seneng, tapi di sisi lain kayaknya ada beberapa yang disisipin tuh durasinya agak kepanjangan gitu. Jadi kayak lagi seru-serunya dibikin gergetan, kayak kayaknya tadi kita udah dikasih lihat deh di adegan sebelumnya untuk konteks flashback yang gini gitu, kayak kenapa harus ditunjukin lagi di sini gitu. Menurut gua tuh kayak agak sedikit bikin secara tempo bercerita filmnya, apalagi sedang actionnya gitu ya. Ini ibarat kalau misalnya kita naik kendaraan nih, mobil atau motor gitu, ini tuh kayak jadi ngegas terus tiba-tiba ngerem gitu. Kalau misalkan orang kan yang menyenangkan jalanan lurus gitu ya, jalanan kosong. Kalau misalkan ngegasnya pengen irit bensin, kayak lepas aja gasnya gitu tanpa perlu injek rem. Kalau film ini tuh kayak gas rem, jadi kayak gue sambil nonton tuh kayak ayo dong berantem lagi dong gitu, kayak gue kayak psikopat banget ya, kasar banget ya, pengen cepet-cepet adegan berantem gitu. Tapi itu yang gue rasakan sih gitu. Oke, jadi ya sebagai debut film ini tuh udah sangat memuaskan gitu ya. Banyak sekali elemen bercerita yang gue rasa sangat menyegarkan, walaupun belum sempurna tanda kutip ya, belum sesuai selera gue sampai sebegitunya gitu. Gue ngerasa ini salah satu film yang kalian harus saksikan sendiri di layar lebar, karena dari segi action
action sequence-nya, dari teknis-teknis produksinya, sampai dengan sound design dan scoring ya. Sound design dan scoring dari adegan actionnya tuh lebih menyenangkan jauh ketika kalian nikmatin itu di layar lebar dan kalian ajak teman-teman kalian lah gitu, kiri kanan kalian tuh kayak seru-seruan bareng gitu ketika ada adegan berdarah-darah. Tapi ketika kalian ngelihat si Dev Patel ini melawan lawan-lawannya dan tanda kutip ya berhasil menjatuhkan lawannya gitu, kayak beletak gitu, kayak yes gitu. Apalagi sosok musuhnya, wah ini tuh sosok musuhnya tuh kayak kalau kalian ngikutin perkembangan berita-berita masa kini gitu, terus kalau kalian lihat film ini, ih kok mirip ya gitu sama, ya kayak maksudnya enggak sih, gue ngerasanya kayak konflik seperti ini tuh relate untuk setidaknya semua orang di semua negara lah. Pasti ada yang seperti ini di negaranya masing-masing gitu. Itu yang gue rasain dan itu yang membuat gue juga puas gitu. Seandainya lawan-lawan yang seperti ini tuh dihajar satu-satu sama orang-orang atau jagoan-jagoan seperti karakter yang diperankan oleh si Dev Patel gitu. Oke, intinya ini adalah salah satu pengalaman nonton yang eksperimental, harus disaksikan bersama-sama gitu ya, bareng-bareng, jangan sendirian di bioskop di layar lebar gitu, untuk menikmati pengalaman sinema yang ya menurut gue unik lah gitu. Oke, that's it, itu aja dari gue Ray pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya gitu. Oke, bye bye semua, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir, mantap.